Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ardia Pramesti dengan NIM 1401420356 dari Rombel L. Di sini saya akan membahas mengenai dimensi, manfaat, tujuan, dan masalah dalam perspektif global. Sebelum masuk ke dalam pembahasan pokok, apakah teman-teman sudah tahu apa itu perspektif global? Baik, selanjutnya akan kita bahas apa itu perspektif global. Dari perspektif sendiri adalah cara pandang atau cara berpikir seseorang tentang suatu objek. Sedangkan perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari segi sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, selama ini sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai dimensi perspektif global, manfaat perspektif global, tujuan perspektif global, dan masalah dalam perspektif global. Baik, pertama kita akan membahas mengenai dimensi perspektif global. Perspektif global bertolak dari masalah hidup sehari-hari, misalnya pada masalah pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. Sejatinya, permasalahan ini berdampak pada permasalahan global dalam kaitannya dengan budaya dalam era globalisasi sekarang. Menurut Maka Giansar, ada 4 dimensi. Yang pertama yaitu afirmasi. Afirmasi yaitu proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Pembangunan akan terasa hampa jika tidak dibarengi oleh kebudayaan bangsanya. Yang kedua yaitu mengembangkan identitas budaya. Dalam setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Yang ketiga ada partisipasi, bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Yang keempat, memajukan kerjasama antar budaya. Yang dimaksud adalah agar saling mengisi, mengilhami, sehingga adanya kemajuan dan peningkatan antar budaya bangsa. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat perspektif global. Nah, manfaat perspektif global sendiri yaitu 1. Kita harus meningkatkan kesadaran dan wawasan para pendidik bahwa kita bukan hanya penghuni dari suatu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Oleh karena itu, mengapa kita harus mencerminkan sikap ketergantungan tersebut? Yang kedua, yaitu menambahkan dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia. Kenapa? Karena agar kita dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek. Yang selanjutnya yaitu melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya, agar kita mudah untuk berbaur. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan perspektif global. Menurut Hobbes, bahwa pendidikan global mempersiapkan siswa untuk memahami, mengatasi adanya ketergantungan global dan keragaman budaya, di mana mencakup hubungan, kejadian, dan kekuatan yang tidak dapat diisikan ke dalam batas-batas negara dan budaya. Hobbes menjelaskan ada 3 tujuan pendidikan global. Yang pertama yaitu pendidikan global memberikan pengalaman yang mengurangi rasa kedaerahan dan kesukuan. Yang kedua, pendidikan global memberikan pengalaman yang mempersiapkan siswa untuk mendekatkan diri dengan keragaman global. Dan yang ketiga, yaitu pendidikan global memberikan pengalaman pada siswa untuk berpikir bahwa mereka sendiri sebagai individu juga masyarakat manusia secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari tahu apa saja sih masalah-masalah yang ada dalam perspektif global. Salah satu masalah dalam perspektif global yaitu ada penduduk dan keluarga berencana. Dalam hal ini, banyak sekali persoalan ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan jumlah penduduk. Yang selanjutnya yaitu masalah pembangunan, di mana masih banyak sekali proses yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi hidup masyarakat, baik dari kondisi material maupun kondisi non-material. Masalah selanjutnya yaitu adanya hak asasi manusia. Saat ini seperti diskriminasi ras, etnis, agama, dan lain-lain bukan hanya masalah lokal dan regional, namun sekarang menjadi masalah di dunia secara global. Nah, sekian materi yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.